Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Sekarang kita sampai pada subtematika halaman 103. Nah, energi alternatif. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini ya. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist, pembahasan akan bisa didapatkan secara urut dan runtut ya. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Di atasnya kolom komen, silakan dicek biar enak ya mendapatkan video-videonya ya. Jadi setiap video di judulnya ini ada halamannya, temanya berapa ya, di thumbnailnya juga ada, jadi enak ya. Oke, kita langsung bahas energi alternatif. Energi alternatif itu adalah energi yang tidak biasa kita pakai. Harapannya energi alternatif ini semakin ramah lingkungan. Oke, kita baca dulu aja. Energi alternatif. Kebutuhan manusia ya akan energi semakin lama semakin tinggi. Ya kan? Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak, penduduknya semakin banyak, setiap orang mengonsumsinya juga semakin banyak sekarang ya. Juga karena perkembangan teknologi ini yang semakin pesat. Ya, dulu orang nggak butuh baterai untuk handphone, nah sekarang butuh karena punya handphone, ya kan? Nah, dulu sebelum ada mobil ya orang kemana-mana jalan kaki gitu aja, nggak butuh energi BBM, nah sekarang butuh. Nah, perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi, bahan bakar minyak ini terutama ya, yang banyak menimbulkan masalah akhir-akhir ini ya, adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini ya, karena terlalu banyak digali maka persediaannya semakin sedikit ya. Selain persediaannya semakin sedikit, ternyata BBM ini efeknya buruk buat lingkungan kan gitu ya. Untuk mengatasi hal tersebut dicari berbagai energi alternatif, tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Selain menggantikan juga untuk menyelamatkan lingkungan. Nah, itu penting digarisbawahi juga. Marilah pelajari energi alternatif dan manfaatnya. Lihat di sini, kita energi alternatifnya ini adalah dengan sel surya, ya, dengan menyerap energi langsung dari matahari, namanya sel surya. Nah, ini adalah energi nuklir yang lama, edisi lama, ini nuklir. Dulu energi nuklir itu reaksi fisi ya, reaksi fisi. Nah, sekarang ini yang terbaru sama-sama nuklir tapi fusi. Ya, fusi ini lebih ramah lingkungan. Ya, di beberapa dua negara yang sudah menyatakan sukses yaitu Cina dan Korea ya, dengan fusi ini. Jadi membentuk matahari buatan. Ya, seperti matahari tapi buatan. Ya, itu lebih efisien lebih hemat energi. Maksudnya energi yang didapatkan lebih banyak ya, dan efeknya di lingkungan lebih berkurang ya. Kalau kalian ingin tahu detailnya, matahari buatan ya kata kuncinya, boleh ya. Cina sudah diresmikan sama Korea ya. Di Eropa sebentar lagi, mungkin Indonesia mungkin ya akan segera menyusul ya kan. Nah, kemudian angin ini sudah banyak di beberapa negara, di Indonesia juga sudah ada. Cuman porsinya belum besar ya, negara seperti China, seperti India, apalagi Eropa, wah ini sudah banyak menggunakan kincir angin seperti ini, dan porsinya semakin lama semakin besar ya. Di Australia bahkan sel surya seperti ini ada gurun yang ditutupi, Cina juga ya. Indonesia diharapkan segera menyusul ya. Indonesia punya kaya sumber alam juga yang bisa diperbarui seperti ini. Mobil, nah sekarang akan bergeser dari BBM menuju listrik. Nah, kalau mobilnya listrik, bisa dipasang sel surya seperti ini, sehingga kalau kehabisan energi tinggal dijemur, mobilnya sudah bisa dipakai lagi. Kan enak toh? Semakin lama teknologi semakin maju, manusia juga semakin menemukan hal-hal baru. Di bab ini kita akan menggali lebih jauh tentang sumber-sumber energi alternatif tersebut ya. Ya, BBM pun ada alternatifnya, yaitu pakai alkohol ya, atau yang didapatkan dari alam ya, tentu saja bukan menambang, atau biodiesel. Nah, itu juga salah satu, tetap pakai mobil dengan bahan bakar tapi sumbernya bukan dari minyak bumi lagi. Itu juga alternatif ya. Oke. Untuk pembelajaran 1 akan kita baca, apakah energi alternatif itu ya. Nah, energi alternatif itu adalah energi yang
dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM atau energi yang tidak biasa kita gunakan. Yang biasa kita gunakan kan BBM ini. Dengan energi alternatif, nah kita ada sumber energi lain. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama ya diupayakan manusia, namun hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Ya, saat buku ini ditulis belum maksimal, tapi sekarang sudah ada ya yang maksimal, sudah ada. Ya. Nah, akan tetapi penggunaannya semakin meningkat ya, semakin meningkat ya. Jadi semakin efisien energi alternatif itu. Ya. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikit persediaan bahan bakar minyak. Jadi bahan bakar minyak ini semakin lama semakin sedikit, apapun akan kita lakukan untuk segera mendapatkan energi dalam bentuk lain. Ya, banyak penelitian ya dari banyak negara, akhirnya ada aja yang menemukan alternatif baru. Apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Perhatikan gambar berikut ini. Ya, di sini ada sel surya. Ini semakin banyak penggunanya ya, banyak grup-grup ya di sosial media ini yang mulai ramai membicarakan energi alternatif sel surya ini. Juga ini tenaga air, kali ini Indonesia sudah sering pakai ya, bahkan kita punya banyak PLTA ya, di video sebelumnya waduk-waduk, bahkan di desa-desa terpencil sudah menggunakan ini mikrohidro, jadi skala kecil ya. Pembangkit listrik mikrohidro, pembangkit listrik ya, pembangkit listrik mikrohidro. Nah, desa-desa terpencil itu sudah pakai ini ya. Angin ini sudah secara luas digunakan di banyak negara ya, termasuk Indonesia ya. Bahkan ini salah satu primadona negara-negara tertentu, terutama negara yang anginnya itu stabil dan kencang ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin dan energi ya, energi gerak air. Gerak air itu ada yang bendungan, ada juga yang arus laut, ada juga yang ombak laut. Ada. Kalian coba browsing di di YouTube atau di Google, nah itu ada menggunakan ombak laut. Nah, energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah dan berlimpah. Tapi teknologi yang dibutuhkan memang teknologi tinggi, dan teknologi itu sekarang sudah tersedia. Itu kabar baiknya. Ya. Panas matahari, ya, gerak air, gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik, ya. Gerak angin, gerak air ini energi kinetik ya, energi kinetik. Nah, kinetik atau energi gerak ya, energi kinetik. Oke. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Apalagi sekarang sudah mulai ramai mobil listrik, motor listrik, kendaraan-kendaraan listrik itu. Bahkan direncanakan ada pesawat terbang listrik nanti. Luar biasa. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Di Surabaya sudah banyak dilihat ya, di perempatan-perempatan jalan itu lampu merah itu sudah memakai pembangkit listrik tenaga surya. Ya, lampu-lampu jalanan juga sudah mulai banyak yang menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Jadi mulai sekarang ini sudah semakin gencar ya. Energi air ya, energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi angin ya dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga bayu. Ya, kalau ini PLTA disingkat angin ya sama dengan air ya, sama-sama huruf A, maka disingkatnya pakai bayu huruf B ya. Ya, itu alasan kenapa kok tenaga bayu, kenapa kok gak tenaga angin, karena huruf A sudah dipakai air. Pembangkit listrik tenaga angin ya atau bayu merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Ya, setiap hari angin berhembus, daripada berhembus percuma, kita jadikan listrik, ya kan? Kalian dapat memanfaatkan energi matahari ya, air, angin dengan energi alternatif, dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi bergantung pada bahan bakar minyak. Ramah lingkungan, nggak ada mati-matinya, nggak ada habis-habisnya, tiap hari angin juga berembus ya kan, luar biasa.
Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Ya, energi yang bukan berasal dari bahan bakar minyak atau yang tidak biasa kita pakai ya. Energi yang energi selain dari bahan bakar minyak ya, selain dari bahan bakar minyak, sumber energi selain ya, selain dari bahan bakar minyak, minyak ya, minyak atau kita singkat BBM ya. Nah, tadi mana? Tadi ada definisinya di sini. Ya, kita lihat definisinya. Mana yang tadi? BBM. Nah, ini. Pencarian energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak, yang dapat menggantikan ya, atau dapat diperoleh selain ya. Yang dapat menggantikan energi selain, atau kita aja ya, kalimatnya kita bikin sama aja ya biar tidak disalahkan. Energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak ya. Energi yang dapat menggantikan ya bahan bakar minyak. Atau tadi tetap selain bahan bakar minyak juga bisa. Atau diartikan energi alternatif adalah energi yang belum biasa kita gunakan, itu boleh juga ya. Ini BBM. Ya, yang tadi boleh, atau energi yang belum biasa kita, masih alternatif kan, selain ya, energi yang belum biasa kita pakai. Nah, atau itu aja deh biar nggak terlalu panjang ya. Oke. Sekarang nomor 2. Mengapa perlu energi alternatif? Karena bahan bakar minyak, persediaan minyak semakin menipis ya. Karena persediaan minyak bumi semakin menipis. Ya, jangan sampai kalau ini habis kita belum punya alternatif. Ya, harus sudah punya alternatif. Apa saja yang termasuk sumber energi alternatif? Sumber pembangkit listrik tenaga surya ya, PLTS ya, terus kemudian PLTN ya, PTS pembangkit listrik tenaga surya, PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Terus yang sudah sering kita pakai adalah PLTA ya, kita taruh di atas saja ya, PLTA pembangkit listrik tenaga air, ini sudah sering dipakai, pembangkit listrik tenaga air. Terus kemudian PLTN di Jepang ini ya pakai ini, di Prancis juga pakai PLTN pembangkit listrik tenaga nuklir, listrik tenaga nuklir, baik yang sistem fisi maupun yang sistem fusi ya. Terus ada PLTA, PLTS, PLTN, PLTB pembangkit listrik tenaga bayu, listrik tenaga bayu. Oke. Berikan contoh penggunaan energi alternatif ya, membangkitkan listrik dengan energi PLTA ya, PLTA. Contoh penggunaan energi alternatif. Contohnya sel surya, atau ya tadi sama aja dengan ini ya. Contoh mendapatkan penggunaan ya, bukan cara pendapatannya ya. Contoh penggunaan, nah ini. Pemakaian ya, penggunaan pembangkit listrik tenaga surya, panel surya pada ini apa? Lampu jalanan ya. Penggunaan panel surya pada lampu lalu lintas. Di Surabaya ini sudah ada ya,
Terus kemudian contoh penggunaan energi alternatif di sini kalau ini kincir angin ya, pembangkit listrik menggunakan Bayu, ada pembangkit listrik tenaga angin ya, pembangkit listrik bukan pembangkitan ya, penggunaannya ya ini ya. Berikan satu aja nggak apa-apa deh, satu aja. Jadi di Surabaya itu ada panel surya ya yang dipasang pada lampu lalu lintas ya. Apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? Ya, akibatnya saat BBM atau minyak bumi habis ya, minyak bumi habis ya, kita akan kehilangan energi, tidak bisa ya, tidak bisa akan apa akibatnya ya, akibatnya sampai bingung Pak Ali ngomongnya karena akibatnya terlalu besar ya. Saat minyak bumi habis kita tidak bisa melaksanakan aktivitas ya sehari-hari seperti biasa ya, gitu aja. Kita tidak bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, misalnya kita tidak bisa memberi bensin pada mobil kita, mungkin listrik PLN juga akan padam. Kalau listrik padam sudah banyak, kipas nggak bisa muter, komputer nggak bisa nyala, HP juga nggak bisa dipakai. Wah, berat ini ya. Ya, saat minyak bumi habis kita tidak bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa karena kehilangan sumber energi. Ya, angin merupakan contoh energi alternatif. Angin ada di mana-mana. Ya, ada banyak contoh kegiatan pemanfaatan angin. Angin dapat menggerakkan layang-layang. Ini untuk permainan ya. Pernahkah kalian bermain layang-layang? Pernah dong. Bermain layang-layang. Pak Ali nggak tahu kalau kalian ya. Kalau Pak Ali pernah ya. Kalau kalian belum ya tulis saja belum ya. Bermain layang-layang biasanya dilakukan di tempat lapang. Tempat lapang membuat kita bergerak lebih leluasa, ya kan? Nah, kalau di tempat yang sempit, layang-layang itu gerakannya agak ngacak ya, jadi agak susah. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang ya. Jadi kalau nggak ada angin ya nggak bisa terbang. Kalian dapat bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Ini kok sampai 2 kali ya. Perhatikan jenis layang-layang lu macam-macam ya. Ada yang ada buntutnya, ada yang enggak ya. Ya, bentuknya ada yang seperti ini, buntutnya ada 2. Layang-layang digambar dan diberi hiasan agar menarik. Garis digunakan untuk menghias layang-layang, bidang juga digunakan untuk hiasan tersebut. Layang-layang tersebut memiliki warna yang berbeda-beda. Warna, garis, dan bidang menjadi motif dalam gambar layang-layang. Coba menghias gambar layang-layang berikut, gunakan garis bidang yang warna sesuai dengan keinginanmu. Wah, ini kita akan menghias ini ya. Untuk menghias modenya diganti aja, brushnya diganti yang ini ya. Bagus ini ya. Wah, terlalu besar ini. Kita kecilkan sedikit size-nya, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga ya. Kalian lakukan sendiri ya, pakai alat gambarnya di rumah ya, dikasih warna seperti ini. Kita bisa coba-coba ini brushnya, ini kelihatannya kurang bagus, coba kalau ganti ini hasilnya gimana. Seperti melukis. Dikasih warna merah, coba dikasih warna hijau ya, dikasih warna hijau ya, seperti ini ya, dikasih warna hijau, kasih warna-warni deh pokoknya ya. Bentar, harusnya ini ya yang hijau ya, ini hijau. Wah, jembret. You know what is the meaning jembret? Jembret itu keluar garis ya. Seharusnya
Ini dikecilkan sedikit size-nya biar tidak jelembret. Ya. Kalau jelembret hasilnya jelek. Ya, kasih biru. Nah, seperti ini. Kasih warna-warni ya, seperti umbul-umbul. Nah, kalian lakukan pelan-pelan ya, usahakan tidak jelembret. Oke, lanjutkan sendiri videonya biar nggak terlalu panjang. Nah, kita kembali pakai ini lagi. Bermain layang-layang juga membutuhkan energi. Semakin lama bermain, semakin banyak energi yang dibutuhkan, ya kan? Nah, Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 ya toh, sampai pukul 16.30. Lama waktu digambarkan sebagai berikut ya. Jadi 15.30 ya berarti jam 3 sore ya, jam 3 sore sampai 16.30 jam 4 sore. Ya, 4 sore. Jam 4.30 sore ya. Jam 3.30 sore ini jam 4.30 sore. Titik 30 sore. Ya seperti ini, jam 3.30, jam 4.30. Ya kalau jam 3.30 ini ya di antara 3 dan 4, kalau jam 4.30 ya jarum pendeknya di antara 4 dan 5. Oke. Lama Udin bermain layang-layang adalah 60 menit. Ya didapatkan dari 16.30 dikurangi 15.30, di sini 00, di sini 1 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Ya kan? Nah, Benny bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai pukul 16.45. Jam 15.30 ini jam 3, jam 3.30 sore. Ya, ini kurangkan aja 15 dengan 12 ya. Dikurangi 12 ya. Nah, seperti ini kan dapat 3. 16.30 ini jam 4.45 sore ya. Ini jam 4 ya. 4.45 sore. Ya kan? Nah, di sini jam 4.45 ya. Di sini sudah mendekati 5. Nah, sudah di sini ya. 45 itu ingat di sini 15, di sini 30, di sini 45. Ya. Nah, 45 di sini sudah mendekati. 15.30 jam 3 sore. Ini tepat di tengahnya. Ya kan? Ya, lamanya Benny bermain layang-layang tinggal ngurangi saja. Kita kurangkan 16.45, 16.45 dikurangkan dengan 15.30. 15.30. Ya, 5 dikurangi 0, di sini adalah 0 ya. 5. 4 dikurangi 3 adalah 1 ya. 16 kurangi 15 juga 1. Jadi 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Boleh juga semuanya dinyatakan dalam menit. Berarti 60 tambah 15 sama dengan 75 menit. Ini juga boleh kalau mau semuanya dijadikan menit. Ya, 1 jam itu 60. Sekali lagi 1 jam 60 menit. Oke? Nah, itu bermain layang-layang pukul 15.30 sampai 16.00. Ya. Ya, 15.30 ini jam 3.30 sore. 16.30 adalah jam 4 sore. Ya kan? Kalau jam 4 pas, jarum panjang menunjuk angka 12. Ya. Kalau jam 3.30 menunjuk angka 6. Ingat ini 15, saya ulang-ulang ya, ini 30, di sini adalah 45. Oke. Ya, kalau menunjuk 30, di sininya tepat ya, jarum kecilnya tepat di tengah-tengahnya. Ya, nunjuknya. Lama itu bermain layang-layang, kita tinggal mengurangkan 16.00 dikurangi 15.30. 15.30. Nah, ini pinjam 6 dipinjam 1 tinggal 5. Lah, dipinjam 1 dipinjam 1 jam artinya. Kalau 1 jam berarti ini dicoret jadi 60. Ya, 60. 60 dikurangi 30 adalah 30. Ya, di sini 15 kurangi 15 adalah 0. Berarti 30 menit. Ya, 30 menit. 30 menit. Oke, kita lanjutkan. Siti bermain layang-layang jam 16.30. 16.30 ini 16 dikurangi 12 adalah 4. Jam 4.30 sore. Ya, kalau jam 17.00 17 dikurangi 12 adalah 15. Ya, 5 maksud saya. Jam 5 jam 05.00 sore. Ya, ini adalah jam 4.30 sore.
Nah, karena 30 nunjuk angka 6 dan di sini jarum pendeknya itu antara 4 dan 5. Ya. Karena ini jam 5 pas, ini tepat angka 5 dan ini nunjuk angka 12. Lama Siti bermain layang-layang, tinggal ngurangkan 17.00 dikurangkan 16.30. Karena 0 dikurangi 30 enggak bisa, pinjam 1 jam. Ini jadi 6, jadi 16 ya. Di sini adalah 60. 60 dikurangi 30 adalah 30, 16 kurangi 16 adalah 0. Ya. Jadi 30 menit. 30 menit. 30 menit. Lagi Lani bermain layang-layang pukul 16.30. 16.30 itu artinya adalah jam 4.30 sore. Ya kan? Sampai dengan pukul 16.45. 16.45 berarti jam 4.45. 04.45 sore. Dapat 04 dari mana Pak Ali? Ya ini tinggal ngurangkan 12. Ya, ini juga tinggal ngurangkan 12. Ya. Nah, sekarang ini adalah jam 04.30. 04.30. Kalau lebih 30 nunjuk angka 6. Ya, dan di sini karena 30 menit jarum panjangnya ini ya pendeknya maaf, ini menghadap antara 4 dan 5 tepat. Jadi ini kurang geser sedikit. Ya. Kalau di sini jam 4.45 ya 16.45 sudah hampir mendekati 5. Ya, sudah. Ini belum menunjuk 5 tapi hampir mendekati 5. Ya, di sini adalah 16.45. Lah lama waktunya berapa? Kita tinggal kurangkan 16.45 ya dikurangkan dengan awalnya yaitu 16.30. Kalau kita kurangkan 5 dikurangi 0 adalah 5, 4 dikurangi 3 adalah 1. 16 kurangi 16 habis tinggal 0. Jadi 15 menit. 15 menit. Oke. Soal berikutnya, Dayu bermain layang-layangan. Ya. Jam berapa? 15.30. 15.30 itu 03.30 sore. Ya, sore. Sampai pukul 16.45 ini adalah jam 4 ya atau 04.45 sore. Ya. Nah, 03.30 menunjuk angka 3 sudah mendekati 4. Karena 30 yang panjang menunjuk angka 6 dan ini tepat di tengahnya. Nah, kalau 45 menunjuk angka 9 dan ini sudah hampir 5. Ya, lama waktunya kita tinggal mengurangkan 16.45 dikurangkan dengan 15.30. Nah, 5 dikurangi 0 adalah 5, 4 dikurangi 3 adalah 1, 16 dikurangi 15 adalah 1. Jadi 01.15. Lama Dayu bermain adalah 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Ya, ini menitnya sudah ada. Nah, kalau ini mau dijadikan menit semuanya, tinggal 1 jam ini adalah 60 menit. 60 tambah 15 sama dengan 75 menit. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, isikan hasil jawabanmu pada tabel berikut ini. Udin 60 menit. Ya. Kemudian nomor 2 tadi Beni dalam menit 75 menit ya. Beni 75 menit. Dalam menit ini. Ya, Beni 75 menit. Edo nomor 3, Edo selama 30 menit. Edo 30 menit. Nomor 4 Siti, berapa menit? Siti 30 menit juga. Nomor 5 Lani. Nomor 5 Lani 15 menit. 15 menit. Dan yang terakhir Dayu. Dayu nomor 6 adalah 75 menit. 75 menit. Siapa yang bermain layang-layang paling lama? Beni dan Dayu. Beni dan Dayu. Ya, ini paling lama. Ya, Dayu. Ya, Beni dan Dayu. Jadi ini yang paling lama, Beni dan Dayu. Kita lanjutkan lagi. Siapakah yang bermain layang-layang paling lama? Beni dan Dayu ya, Beni dan Dayu. Ya, siapa yang bermain layang-layang paling singkat? Yang 15 menit tadi siapa? Kita lihat yang 15 menit yaitu Lani paling singkat. Lani. Ya, urutkan dari nama berdasarkan yang bermain layang-layang mulai dari yang paling lama. Beni dan Dayu bisa ditulis bolak-balik ya. Beni, Dayu, dan
Yang paling singkat di situ tadi adalah Lani ya, Lani. Yang di tengah-tengahnya kita lihat siapa? Yang di tengah-tengahnya ada Edo dan Siti. Ini Edo dan Siti boleh dibolak-balik ya. Udin dulu. Udin, Edo, Siti. Ya, Udin, Edo, Siti. Udin, Edo, Siti. Jadi di sini ada Udin, Edo, ya, Edo dan Siti. Nah, baru Lani yang paling lama. Oke. Orang tua mengajak siswa bermain layang-layang bersama. Buatlah layang-layang bersama orang tua, berikan hiasan layang-layang, kumpulkan layang-layanganmu pada gurumu. Ya, asik loh bikin layang-layang itu. Sungguh, Ali pernah bikin layang-layang dari bambu. Kita butuhkan bambu, benang dan kertas yang kita butuhkan. Layang-layang bentuknya sederhana aja gini. Ya, gini gitu aja. Lalu dikasih benang seperti ini, ya, lalu dimal di kertas, ya. Nah, terus hasilnya nanti dikasih. Jangan lupa dikasih tali goji ya istilahnya ya. Nggak tahu dalam bahasa Indonesia tali goji itu apa, ya. Seingat saya dulu pasnya seperti ini, agak ke atas sedikit, ya, biar layang-layangnya gini posisinya. Oke, gerak angin sebagai energi alternatif sekarang. Kita masuk pembelajaran 2 ya. Gerak angin sebagai energi alternatif. Angin bisa langsung digunakan untuk di dalam kincir langsung untuk menumbuh gandum misalnya seperti windmill di Belanda, atau kincir juga langsung kita gunakan untuk memompa air ya, banyak digunakan di tambak-tambak garam, atau kincir langsung kita gunakan untuk mengaduk air, biasanya dipakai di tambak-tambak udang. Ya, itu biasa. Tanpa dirubah menjadi listrik lebih dahulu. Ya. Gerak angin sebagai energi alternatif. Ya, langsung dibuat permainan ya seperti layang-layang ini. Udin dan kawan-kawan sedang belajar tentang angin. Mereka berencana bermain layang-layang. Hal ini untuk mengamati manfaat angin. Oh ya, sebagai catatan, angin itu apa? Angin adalah udara yang bergerak. Ya, udara yang bergerak. Itu adalah angin ya. Kita lanjutkan. Mereka memilih bermain di lapangan yang luas. Bermain di lapangan luas leluasa untuk bergerak. Bermain di lapangan luas juga dapat angin yang cukup. Angin diperlukan untuk menerbangkan layang-layang. Angin sedang sangat baik untuk bermain. Ya, jangan terlalu kencang ya. Angin sedang sangat baik untuk bermain layang-layang. Angin sedang artinya angin yang tidak terlalu besar. Udin dan kawan-kawan memilih bermain di sore hari karena angin pada saat siang sampai sore hari sangat cocok untuk bermain layang-layang. Zaman dahulu, angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Ya, tidak perlu diubah menjadi listrik, langsung dipakai, ya kan? Sampai sekarang pun masih ada perahu layar. Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi. Ya, kita banyak terdapat di Belanda kalau ini ya. Nah, namanya windmill. Kalian ketikkan di Google windmill gitu sampai akan ketemu nanti gambarnya seperti apa. Gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak ya. Energi listrik digunakan sebagai bahan pengganti bahan bakar minyak. Ya, jadi pada sekarang sudah mulai banyak muncul motor dan mobil listrik. Dulunya pakai BBM, pakai minyak, sekarang sudah tidak lagi pakai listrik. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin ini disebut sebagai turbin angin. B-nya itu bayu, tidak pakai angin karena huruf A sudah dipakai untuk air. Coba wawancarai temanmu atau orang dewasa di sekitarmu, tanyakan beberapa hal-hal berikut ini. Apakah mereka mengetahui tentang pembangkit listrik tenaga bayu? Ya, kalau Pak Ali tahu dong. Pak Ali sangat suka membaca jurnal teknologi ya. PLTB, ya tahu. Dari mana mereka mengetahui hal tersebut? Dari internet. Ya, kita bisa tuliskan laporan hasil wawancara. Oh ya, nomor 1 ya tahu.
Dari mana mereka mengetahui hal tersebut? Kita bisa mengetahuinya dari internet. Ya, banyak situs-situs yang membahas ini, ya, atau sosial media dalam tanda kurung jurnal ilmiah, bisa juga sosial media, ya, atau situs-situs khusus ya yang membahasnya. Oke. Atau dari buku-buku juga. Selain itu juga dari buku. Ya, buku yang memang membahas tentang energi alternatif. Ya, dari internet, jurnal ilmiah, sosial media, dari buku ya. Ini dan ya. Dari majalah ya, termasuk buku ya. Buku itu termasuk koran, majalah. Intinya adalah media cetak ya. Dari media elektronik atau media cetak. Nomor 3, coba kita jawab pertanyaan nomor 3. Apa keuntungan dari penggunaan angin atau bayu sebagai sumber energi alternatif? Angin atau bayu ya, atau bayu adalah sumber daya alam yang terbarukan. Ya, karena ya, jumlahnya melimpah dan selalu bisa kita dapatkan ya, dan setiap saat ada. Ya, saat ada. Ya, kendalanya hanya saja kadang-kadang anginnya itu kenceng, kadang-kadang anginnya nggak kenceng. Ya, itu yang jadi masalah. Ya, setiap saat ada. Kemudian, apa kesulitan dari penggunaan angin atau bayu sebagai sumber energi alternatif? Ya, nomor 4. Ya, kadang-kadang angin berembus kencang, ya. Kadang-kadang ya tidak. Ya. Ya, sehingga ya energi listrik yang dihasilkan kurang stabil. Yang dihasilkan kurang stabil. Kalau air itu bisa kita atur dengan pintu air, debit air yang mau dikeluarkan. Tapi angin ini agak susah, ya. Tapi walaupun seperti itu bukan berarti tidak ada solusi, ada solusinya. Sampaikan laporan hasil wawancara di depan teman-temanmu. Kita lanjutkan. Ayo mencoba. Angin merupakan salah satu energi alternatif yang mudah didapat dari alam. Angin juga dapat digunakan untuk menerbangkan layang-layang. Bermain layang-layang sangat menyenangkan. Bermain layang-layang menggunakan tali. Tali ditarik, layang-layang pun meliuk. Tali juga dapat digunakan untuk permainan lainnya. Mari mencoba bermain tali. Membentuk huruf menggunakan tali sambil menggerakkan badan. Ikutilah gerak berikut ini. Ya, siapkan 2 pasang bambu seukuran pensil untuk masing-masing. Kita bisa menggunakan chopstick ya, atau sumpit ya. Oke, ikatkan tali pada ujung pensil. Ukuran tali lebih panjang dari pensilnya. Ya, gerakan pertama adalah berarti menggerakkan tali. Caranya adalah dengan menggerakkan tangan ke kiri dan ke kanan. Diputar ya. Gerakan kedua, meliuk badan ke kiri ke kanan sambil meliukkan badan. Tangan menggunakan gerak bambu ke kiri dan ke kanan. Lakukan kegiatan kombinasi gerakan berikut. Gerakan badan seperti menirukan gerak daun tertiup angin. Seperti ini ya. Nah, ini seperti helikopter ya. Gerakan keempat adalah berjalan sambil meliuk dan mengayunkan tali. Langkah pertama mulai dari kaki sebelah kiri, kaki kiri depan, kaki kanan belakang, badan meliuk ke arah kiri. Saat meliukkan badan, ayunkan kedua tangan ke kiri, ayunkan tangan untuk menggerakkan tali. Ya, gerakan kelima, kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang.
badan meliuk ke arah kanan, ya. Saat meliukkan badan, ayunkan kedua tangan ke arah kanan, ayunkan tangan untuk menggerakkan tali. Ya, kemudian ayo membaca sekarang ya. Dipraktekkan ini ya. Menikmati energi yang tersedia adalah hak manusia. Kewajiban manusia adalah menjaga ketersediaan energi. Hak dan kewajiban harus seimbang. Anak-anak memiliki hak untuk bermain. Kewajiban anak-anak adalah membagi waktu bermain dan belajar dengan benar. Jangan terlalu asyik bermain, lupa belajar. Wah, ini bahaya. Nah, memberikan kesempatan kepada semua teman agar dapat ikut bermain. Ya, tidak boleh pilih-pilih teman juga ya. Termasuk contoh sikap memenuhi hak. Kewajiban hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Ini penting ya. Kata kuncinya adalah seimbang. Ayo berlatih. Orang tuamu memberi izin untuk bermain bersama teman-temanmu. Semua teman mau bermain denganmu. Ini artinya kamu sudah mendapatkan hak bermain. Sebutkan 5 kewajibanmu saat bermain. Ya, tuh ini 1 ya, saat bermain. Ya, bermain. Ya, harus mematuhi peraturan, harus sportif, ya, atau mematuhi aturan bermain, mematuhi aturan bermain, ya, memberi kesempatan teman lain untuk ikut bermain, memberi kesempatan ya, teman lain untuk ikut bermain. Lain untuk ikut bermain. Ya, kemudian tidak boleh membeda-bedakan teman. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Ya, kemudian tidak boleh berbuat curang dan menyakiti teman, ya. Tidak boleh berbuat curang saat bermain, ya. Tidak boleh berbuat curang saat bermain. Tidak boleh membuli teman, ya. Tidak boleh membuli atau merundung teman saat bermain, ya, merundung teman saat bermain. Ya, saya tambahkan yang keenam, ya, harus mengerti waktu, harus bisa membagi waktu bermain. Tidak boleh terlalu larut dalam permainan, ya, harus bisa mengatur waktu, ya, saat bermain. Tidak boleh terlalu lama juga sampai lupa tanggung jawab yang lain, ya. Oke. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Menerima hak dan melakukan kewajiban sesuai kemampuanmu agar semua hal dapat berjalan dengan baik. Ya, kegiatan barengan orang tua mengajak siswa mengamati kegiatan sehari-hari yang memerlukan angin. Ya, misalnya bermain layang-layang itu memerlukan angin. Menjemur baju itu kalau ada angin akan lebih cepat kering. Ya, dalam ruangan juga kalau ada angin terasa sejuk, atau di luar ruangan ya kalau ada angin semilir gitu akan terasa sejuk. Nah, itu adalah salah satu kegiatan sehari-hari yang memerlukan angin. Meniup balon juga butuh angin. Memompa ban mobil butuh angin banyak ya. Yang memerlukan angin misalnya meniup balon, ya, memompa ban, ya, bermain layang-layang. Dan lain-lain ya, masih banyak lagi kalau bermain kincir angin, ya. Kincir angin, ya, banyak lagi ya.
Oke, untuk pembelajaran 3 dan 4 kita akan pelajari di video selanjutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.